الرحمن الرحيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kajian ulumul Quran, kita masih membahas bab tentang wahyu. Bulan yang lalu, pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana perjumpaan pertama malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini kita masih melanjutkan hadis yang sangat panjang tentang perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Singkatnya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha, Nabi Muhammad SAW awal-awal menerima wahyu melalui mimpi. Kemudian setelah itu sering berkhulwat menyendiri di Gua Hiro. Tatkala malam hari, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan Iqra, lalu Nabi Muhammad menjawab ma'ana biqari. Sampai berulang kata-kata itu, kemudian turunlah ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah itu Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan badan yang sangat menggigil, ketakutan. Lantas Siti Khadijah memerankan sebagai seorang istri, memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa tidak mungkin Allah menyedihkan Nabi Muhammad. Lalu setelah itu dibawa ke sepupunya Waraqah bin Naufal, dan setelah itulah Nabi Muhammad menjadi termotivasi kembali. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas perawi hadis ini, yaitu Sayyidatul Aisyah, dan orang yang berperan di dalam hadis ini yaitu Sayyidatul Khadijah wa Islam Muhammad SAW yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian kita sudah membahas pertemuan yang lalu apa yang dimaksud ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Nah, kemudian sekarang kalau di sistematiskan perjumpaan kita pada hari ini akan membahas 3 pertanyaan di rumusan masalah. Kalau kata mahasiswa kan menyusun skripsi ada rumusan masalah. Kenapa yang diturunkan pertama kali surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, padahal dari susunan Al-Quran yang pertama kali adalah surat Al-Fatihah? Itu rumusan pertama. Kemudian rumusan permasalahan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan Iqra. Iqra fi'il amal. Kenapa objeknya tidak ada? Perintahnya apa? Yang diperintahkannya apa? Objeknya tidak ada. Apakah Al-Quran ataukah yang lainnya? Kalau hanya sebatas Al-Quran, kalau Al-Quran waktu itu belum ada. Itu rumusan pertama. Rumusan yang kedua. Rumusan yang ketiga, kenapa Jibril mengulangi kata Iqra? Iqra, Iqra. Karena sebenarnya cukup mungkin ya. Tapi kenapa sampai berulang-ulang kata Iqra itu? Dalam hadisnya 3 kali, dalam Al-Qurannya 2 kali Iqra. Dan Muhammad menjawab ma'ana biqari. Ulang lagi Iqra, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Sampai 3 kali. Kenapa demikian? Nah, ini yang harus kita pahami. Yang pertama, kenapa yang diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Enggak Al-Fatihah.
Iqra. Kenapa yang pertama kali turun perintah tentang membaca? Jadi begini, epistemologi keilmuan dalam Islam juga dalam dunia barat itu dulu 6 abad sebelum Masehi itu dikenal dengan keilmuan yang namanya epistemologi keilmuan logos. Dulu proses itu ini. Kemudian 6 abad setelah Masehi, tren epistemologi keilmuan yang namanya keilmuan mitos. Apa itu logos? Apa itu mitos? Logos itu keilmuan referensinya berdasarkan pemikiran. Aristoteles pakarnya salah satunya. Kemudian diikuti juga oleh Muslim, jadi kawan Muslimnya Ibnu Sina. Kemudian apa itu mitos? Mitos itu keilmuan yang referensinya berdasarkan kepercayaan. Plato, kemudian Ibnu Arabi itu mengikuti gaya ini. Dia berdebat. Apa yang dimaksud dengan wujud? Wujud itu kata Plato itu adalah suatu konsep. Kalau kata Plato wujud, IKN itu sudah berwujud. Walaupun belum selesai itu sudah wujud, karena konsepnya sudah ada. Tapi kata Aristoteles, IKN itu belum wujud, karena berlaku 100%. Seperti meja ini. Meja ini wujud. Apa wujud? Jadi kalau bahasa Inggris kan maju. Wujud yang diartikan dengan ada. Karena kalau kita katakan Allah itu wujud, kenapa dikatakan wujud? Karena ada dalam konsep pikiran kita. Itu wujud. Ya itu berdebat terus antara wujud, maujud, apa dengan wujud, apa yang maksud dengan wujud, apa yang maksud dengan maujud. Ini adalah maujud, meja yang sudah ada maujud, tapi konsepnya adalah wujud. Itu mereka berdebat seperti itu. Jadi mitos itu adalah keilmuan yang referensinya berdasarkan atas kepercayaan, sementara logos adalah keilmuan yang referensinya berdasarkan pemikiran. Kalau orang logos ini, yang namanya alam itu adalah sebagai objek, manusia sebagai subjek, itu logos. Karena alam itu sebagai objek, manusia sebagai subjek, ya manusia itu berlaku serta-merta. Kalau contoh dia mau membangun kelapa sawit yang begitu panjang, yang begitu luas, bagaimana dia supaya efisien, efektif, dan cepat menanam kelapa sawit? Dia tinggal bakar aja, hutan itu dibakar. Gak peduli di dalamnya ada binatang-binatang yang terbakar, ada semut, berapa semut yang terbakar. Pokoknya ini sudah milik saya. Kalau sudah milik saya, udah gimana saya? Itu logos. Sementara mitos, kepercayaan kita itu dengan alam itu harus bersahabat. Karena unsur-unsur dari alam itu ada pada kita. Kalau di alam itu ada benda padatnya, kita ada. Kalau di alam itu ada benda jadinya, kita ada. Maka antara alam dengan kita itu satu kesatuan. Tapi banyak yang salahnya di sini. Orang mitos itu, kalau bapak ada orang bawa anak kecil, itu yang dulu ya, habis lewat di depan pohon yang besar, kemudian pas pulang itu ternyata adanya meriang. Lalu keesokan harinya dia malah bawa sesajen disuguhkan ke pohon itu. Ini ternyata pun ada penunggunya, anak saya ternyata kena sakit. Kata orang logos, oh enggak ada hubungannya dengan pohon. Oh ini mah karena kehujanan aja, pulang kehujanan malam-malam lagi bawa ke rumah sakit.
Rumah sakit ternyata nggak mempan, wah ini ada virusnya, harusnya bawa ke rumah sakit, harus di laboratorium. Nah itu orang lolos. Salahnya orang yang mitos itu karena dia merasa menyatu dengan alam, lalu timbul kepercayaan kepada yang tidak sewajarnya. Panen padi, sebelum memanen dia suguhkan sesajen untuk para arwah para penunggu padi itu katanya. Nah itu orang mitos, merasa dirinya menyatu dengan alam, kemudian harus ya bersahabat dengan alam sehingga timbullah muncul kesalahan-kesalahan. Orang polos justru dia merusak alam, sementara orang mitos justru dia malah menyembah-nyembah yang tidak sewajarnya. Makanya sebelum Masehi itu 6 abad sebelum Masehi terkenalnya orang epistemologi logos. Kemudian setelah Masehi 6 abad setelah Masehi barulah mitos. Nah kemudian karena dua hal itu sangat ngetren itu epistemologi keilmuan. Lantas pada abad ke-6 sesuai dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, antara logos dan mitos itu harus di satu kesatuan. Tidak boleh dipisahkan, tidak boleh ikut salah satunya, karena orang logos akan rusak alam, orang mitos akan banyak menyembah-nyembah alam. Akhirnya orang Islam disambungkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu baca, bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra adalah orang logos, kemudian bismi rabbikal ladzi khalaq adalah orang mitos. Sehingga dalam Islam meluruskan yang logos yang merusak alam. Alam itu tidak harus dirusak, karena alam juga itu adalah dia beremosi. Yusabbihu man fis samawati wal ardh. Alam-alam itu bertasbih kepada Allah. Kita tidak bisa dengan semena-mena merusak alam. Kemudian, walaupun kita tidak boleh merusak alam, tetap kita juga harus bersahabat dengan alam. Tapi ada tapinya. Jangan sampai alam itu disembah, karena alam itu juga makhluk. Alam juga ciptaan Allah, yang berhak dicipta adalah hanyalah Allah. Oleh karena itu, silakan kamu melakukan penelitian, silakan kamu mengkaji, membaca tentang alam, tapi ingat bismi rabbikal ladzi khalaq, harus dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus sadar bahwa alam ini adalah ciptaan Allah. Kita tidak semena-mena membuang sampah sembarangan, nanti akan menyebabkan sorotan itu mampet banjir. Kita juga tidak boleh menebakkan hutan dengan sembarangan sehingga menimbulkan longsor dan sebagainya. Kita harus ingat semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Islam menyatukan antara epistemologi logos tadi dengan epistemologi mitos. Jadilah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah kenapa Al-Quran itu pertama kali turun adalah Iqra. Karena memang pada waktu itu 6 abad sebelum Masehi dan tren-trennya tentang epistemologi logos. Kemudian 6 tahun setelah Masehi itu tren-trennya epistemologi tentang mitos. Dan dalam Al-Quran itu hatta Abu Bailal Bahraini dalam surat Al-Kahfi ayat itu Nabi Musa itu menggambarkan orang yang namanya logos, sementara Nabi Khidir itu mengandalkan namanya mitos. Islam ini akan jaya ketika hatta Abu Bailal Bahraini kata orang-orang kasyaf di situ diartikan bukan dua lautan, tapi dua keilmuan yaitu keilmuan antara logos dan keilmuan mitos bersatu antara Nabi Musa yang selalu mengandalkan namanya pemikiran,
kemudian Nabi Khidir yang mengandalkan kepercayaan alam gaib, Nabi Musa yang mengandalkan hal-hal yang nampak disatukan, antara logos dan mitos disatukan, jadilah Islam yang kafah. Disitulah akan nampak namanya kejayaan. Yaitu rumusan pertama. Kenapa? Yang diturunkan pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 tentang 5, ayat 1 sampai 5 yang berbicara tentang perintah membaca. Kemudian apa yang dimaksud dengan Iqra? Iqra baca. Ini baca tapi objeknya tidak disebut. Apa yang harus dibaca? Makanya ini ulama menafsirkan dengan dua. Pertama yang harus dibaca adalah ayatul Qur'aniyah. Kemudian yang kedua ayatul Qauliyah. Ayatul Qur'aniyah itu ayat-ayat Al-Qur'an. Ini konsep zaman sekarang. Tentu waktu awal pas ini ayat turun lebih mendekat kepada Iqra yang tentang logos dan mitos tadi. Tapi konsep zaman sekarang yang Allah sudah sempurna, maka ulama menafsirkan yang harus dibaca ini adalah pertama ayat Qur'aniyah, yang kedua adalah ayatul Qauliyah, alam semesta yang kita temukan di jagat raya ini harus kita baca. Kalau kita mau menjadi orang yang pintar dan baik amalnya, baca dulu. Pertama ayat Qur'aniyah, kedua ayat Qauliyah. Jangan orang barat itu Quran itu susah baca mekoma Quran, makanya dibacanya orang. Hanya mereka menggabungkan yang bukan baca Quran tapi baca orang. Orang-orang yang dulu itu lebih senang baca Quran pagi-pagi rutin. Tapi zaman sekarang itu orang lebih senang baca dari handphone. Saya termasuk generasi Gen Z kalau jam sekarangnya. Gen Z bapak-bapak mungkin Gen X lebih suka membaca yang berupa buku. Tapi zaman sekarang orang banyak yang semuanya baca dari handphone. Makanya para dosen itu sekarang lebih dikedepankan namanya melakukan penelitian kemudian dibuat di jurnal. Jurnal tadinya sefokus, kalau sekarang menjadi profesor juga tadinya sefokus. Buku itu sedikit nilainya, walaupun masih ada. Dan kalau buku orang ikutnya hanya di Indonesia, tapi kalau sudah jurnal, apalagi jurnal yang terindeks internasional sefokus, itu bisa dibaca oleh seluruh orang yang ada di dunia. Karena zamannya orang udah zaman milenial, mau nggak mau, dan mata anak sekarang itu lebih kuat ya. Dia lihat HP berjam-jam kuat. Kalau kita mungkin WA saja sudah puyeng. Nah, karena generasinya beda. Ya Allah sudah sediakan. Makanya Bapak Ibu nggak usah terlalu panik ketika lihat cucu pegang HP terus panik, asalkan dia dalam sehari secara berturut-turut pegang HP tidak 6 jam, udah berturut-turut HP. Lalu itu lagi. Jadi kalau cuma beberapa menit dia pegang HP game, itu memang eranya. Itu kata dunia orang-orang terpenting ya, seperti itu. Karena kalau ditekan juga sekarang susah. Anak nggak boleh pegang HP, nggak boleh pegang HP. Ya memang zamannya. Kalau dulu kita nggak pegang HP, lari ke lapangan main prosot-prosotan teman-teman kita, dengan main tari-tarian itu. Main gundu dan sebagainya, tentang bola apa aja kita tahu. Zaman kita karena lapangan masih luas. Sekarang rumah kita sudah jalan, rumah kita. Rumah juga sekarang sempit rumah zaman sekarang kan. Kalau rumah zaman dulu, orang tua kita kampung kan beli motor itu. Dalam rumah bisa main bola. Sekarang anak di dalam rumah bisa main bola. Itu zamannya sudah ya. Sehingga itu yang namanya permainan, semua permainan itu dipindahkan ke gadget itu. Makanya kita harus, kalau anak nggak boleh pegang handphone dan game di gadget, berarti kita harus menyediakan lapangan bola untuk rumah kita, menyediakan bola voli gitu. Nah itu baru namanya bijaksana. Ya, itu
Jadi ayat guru-guru aliyah menarik ini. Dalam hadis Iqra Al-Quran bainahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li-ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti di yaumil qiyamah akan memberikan penolong buat kamu semua. Iqra Al-Quran disuruhnya adalah membaca. Diperintahnya adalah membaca, bukan menghafal. Kalau diperintahkan menghafal repot. Jadi kita sudah tahu ini, ya jangankan menghafal Al-Quran, menghafal kata-kata saja kan sudah yang belum kita pernah hafal lupa lagi. Tapi untungnya Allah memerintahkan kepada kita hanya sekedar membaca. Bahkan kata para ulama, kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, udah lihatin aja Quran lihatin. Karena dengan melihat saja sudah berpahala. Itu Al-Quran. Ada beberapa hal yang melihatnya saja sudah berpahala. Satu, melihat Al-Quran, jangankan dibaca, kita lihat saja. Renungin itu, ya Allah, umur udah tua ini kenapa lihat Al-Quran yang bagus katanya ini, kok saya tidak bisa baca, renungin itu. Lihat saja sudah berpahala. Itu Al-Quran. Kemudian apa yang melihat pahala yang lainnya? Melihat wajah orang tua, istri melihat suami wajahnya, itu dapat pahala. Suami juga melihat wajah istri itu berpahala. Kenapa? Karena kalau kita melihat wajah istri orang itu berdosa. Makanya melihat wajah istri sebalikannya adalah berpahala. Makanya pandang istri kita pandang itu berpahala. Dipandangnya aja berpahala, apalagi ujungnya baik, pahalanya lain. Orang tua dipandangnya aja sudah berpahala, apalagi kita menyusun tangannya. Apalagi yang berpahala, memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah itu jangankan kita memegang toa. Kan kalau kita ke Mekah daripada ngomong-ngomong di hotel, motor juga capek, belajar pandang aja Ka'bah itu. Itu dengan memandangnya saja udah dapat paham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sering memandang itu atau kita sering membaca Al-Quran itu nanti lama-lama akan hafal. Sama kayak duit, pernah nggak ngapalin duit ini 50.000? Jangankan kita yang baik katanya. Kita sering melihat tuh orang-orang yang akan dagang kerupuk itu, dagang kerupuk. Dia katanya nggak bisa lihat. Sehingga ketika dikasih duit harganya kerupuk 10.000, kita kasih 5.000, dia protes. Kenapa 5.000 kan harganya 10.000? Katanya buta, tapi mau lihat. Kalau duit nggak bisa melihat ya, duit nggak bisa melihat. Kita dikasih berapa kan ngapalin duit itu? Ini cuma 2.000, ini 5.000, 10.000, berapa kan duit itu ngapalin? Tapi karena sering melihat, lama-lama jadi hafal. Sama dengan Al-Quran itu seperti itu. Bapak-bapak kalau ngapalin langsung dihafal itu sulitnya. Udah ada di tulis sekarang itu. Bacanya satu ayat itu atau satu baris itu baca selama 40 kali. Kalau kata dia menunggu kepada bersyukuri, kalau kata dia menunggu kepada bersyukuri, baca 40 kali. Lama-lama hafal itu. Ya, cuma kan pentilnya aja yang beda. Kalau zaman anak besar masih usia 9, usia 12 sampai usia 25 tahun itu sudah dibilang. Ya apa? Dan cepat lupa. Kalau kita udah baca 40 kali, waktu itu hafal. 40 kalinya kita lihat. Setelah 40 kita tutup Al-Quran, kita baca buku siapa? Kemudian esoknya hari lagi kita mau baca lagi, kita lupa lagi. Itu kita anak muda kalau otaknya cepat masih ada lamaan, lupanya ada lamaan. Oleh sebab itu di sini kita perlu jadi Iqra. Kenapa Al-Quran itu beritanya Iqra sampai 3 kali? Ya, salah satunya adalah itu. Quran itu kalau
Itu manusiawi. Jadi kita jangan mengatakan saya lupa. Itu nggak boleh. Saya lupa, tapi haruslah kita mengatakan saya dilupakan. Kalau kita sudah berusaha, kemudian lupa lagi, kemudian dilupakan. Tapi kalau memang sudah hafal, kemudian nggak pernah ditikror, nggak pernah diulang-ulang lagi, itu namanya sengaja dilupakan. Contohnya Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat dia sendiri. Itulah orang yang sudah hafal tapi tidak pernah diulang lagi. Tapi kalau kita berusaha, kita mengulangnya, itu berarti itu ada usaha untuk berubah lagi, itu kategori kepada manusiawi. Nah, itulah yang kita baca adalah Al-Quran. Untuknya sesungguhnya hanya membaca, bukan menghafal. Tapi dengan membaca terus berulang-ulang, insya Allah nanti juga akan hafal sendiri. Kita tidak pernah yang namanya menghafal surah Al-Fatihah, tapi kalau Allah itu sering diulang, maka kita jadi hafal. Kemudian yang kedua yang harus dibaca, harus diikrar adalah ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Segala apa saja yang kita temui di jagat raya ini. Apa medianya? Wafil ardi ayatul mukminin. Di bumi ada banyak yang kita temui yang bisa kita baca. Yang itu semua kalau kita baca itu menjadi guru, menjadi nasihat buat kita. Wafil anfusikum, juga pada diri kita ada banyak nasihat yang kalau kita baca, kalau kita renungi, itu akan menjadi guru buat kita, akan menambah keimanan kita, akan menambah akhlak kita. Bahkan dalam Musnad Al-Imami 80 saat khairun min ibadis sana. Nabi Muhammad SAW berpikir 1 jam saja, 1 jam kita berpikir merenung tentang betapa hebatnya cinta Allah, maka itu kita sama dengan ibadah selama 1 tahun. Berpikir, bukan beda berpikir dengan melamun, menghayal. Kalau menghayal melamun itu, menghayal itu memikirkan sesuatu yang tidak mungkin. Seperti contohnya, andai saya bisa terbang, saya akan ke tempat-tempat yang enak-enak, ke tempat-tempat yang bagus-bagus. Nah itu terbang itu kan tidak mungkin. Itu menghayal. Bila dengan lapang itu memikirkan alam semesta, betapa indah alam ini. Berpikir, kata Imam Ali, sebagaimana dituliskan oleh Imam Haddad dalam kitab Tasawwuful Mu'awana, al-fikratu sirajun. Berpikir itu bagian pelita. Kalau hati pengen bercahaya, kudu rajin-rajin bertafakur. Karena dengan tafakur hidup akan terukur. Umur makin bernilai dan tidak terhambur-hambur. Itu dengan tafakur. Tafakur itu kan bahasa tasawuf. Bahasa kitanya merenung. Bahasa orang akademisinya melakukan penelitian. Itu yang harus kita baca. Ini dari kalimat ikrar. Diperintahkan oleh Allah kita bertafakur sederhananya saja. Kita ini sebagai orang Allah. Coba kita renungi alam semesta ini. Orang mancing contohnya. Orang mancing kita pikir itu betapa hebatnya orang mancing. Coba kita renungi. Orang mancing itu adalah orang yang pengen dapat ikan. Itu orang mancing. Karena dia pengen dapat ikan, maka dia harus keluar dari rumah. Tapi di benak pikirannya sudah dia yakini bahwa dapat ikan itu hanya kepenginan saja. Soal nanti setelah dia keluar rumah dapat ikan atau enggaknya, itu urusan Allah, bukan urusan dia. Keluar dia dari rumahnya untuk mancing, pergi ke empang, pergi ke danau dan sebagainya, orang mancing. Tapi harus dia yakini dengan keluar rumah saja tidak cukup, maka dia harus bawa pancingan,
barulah dia ngaji. Soal dapat atau enggaknya itu bukan urusan dia. Itu orang ngaji cakap itu. Sehingga kalau dibahasakan tasawuf, bahasakan tasawuf itu dalam kitab Hidayatul Asmiyah, inna tariqa tasari'atun wa tariqatun wa haqiqatun asma ma'watilah. Itu bahasa tasawufnya. Orang ngaji itu orang yang melaksanakan ilmu. Apa itu? Syariat, tariqah, dan hakikat. Itu orang ngaji. Itu orang tasawuf itu kan menggambarkannya orang yang pergi ke lautan untuk mengambil mutiara. Kita sederhanakan baca orang ngaji. Orang ngaji kalau pengen dia pernikahan maka dia harus keluar dari rumah. Keluar dari rumah itu namanya bersyariat. Kemudian tapi tidak cukup dengan hanya keluar dari rumah saja. Dia harus bawa orang, dia harus bawa pancingan. Itu namanya thariqah. Thariqah, kalau dia menjalankan syariat, menjalankan thariqah, nanti akan dapat hakikat. Apa hakikatnya? Dapat ikat. Tapi dapat hakikat itu belum tentu. Allah yang menentukan. Dapat ikat itu belum tentu. Itu namanya hakikat. Nah ini kalau kita implementasikan pada diri kita, setelah kita membaca orang ngaji itu betapa hebatnya itu orang ngaji. Sisi positifnya ya, kita tahu aslinya orang ngaji. Sisi positifnya kalau kita baca orang ngaji itu, kalau kita berlumih, kalau kita pikir betapa hebatnya orang ngaji. Artinya begini, kalau kita kaitkan dengan agama, kita ini yang ada di sini kalau ditanya, apakah kita pengen masuk surga atau enggak? Tentu jawabannya pengen masuk surga. Kalau ibarat orang majikan itu kepengen dapat surga itu adalah kepengen dapat ikan. Karena kita kepengen dapat surga, maka harus keluar dari rumah tadi. Orang ngaji keluar dari rumah. Apa itu keluar dari rumah? Artinya orang yang kepengen masuk surga tidak cukup dengan hanya beranggaran KTP Islam, tidak cukup. Maka dia harus ibadah. Artinya keluar dari rumah dari orang ngaji. Keluar dari rumah ibadah. Ibadah apa? Sholat, puasa, zakat bila mampu, haji bila mampu, kita harus ibadah. Tapi ternyata ibadah saja itu tidak cukup. Tidak cukup, harus berthariqah. Thariqahnya apa kita yang sederhana nih? Apa kita harus ikut thariqah asal qadariyah dan lain sebagainya itu thariqah? Thariqah kita yang paling sederhana seperti thariqah yang dijalankan oleh Maulana Syekh Al-Albani, mengkaji atau ngaji. Itu ngaji itu adalah ibarat orang ngaji tadi bawa joran, bawa pancingan. Artinya seorang saja tidak cukup untuk kita masuk surga. Kenapa? Kalau seorang saja tanpa berthariqah, artinya thariqah itu tidak ngaji, sholat doang, ketika ngaji, zakat tidak ngaji, artinya sholatnya dia tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbal. Dalam surat seperti ini, orang yang ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tertolak, jungkir balik doang. Ibadah wajib, tapi Allah harus terbuka. Ibadah wajib, tapi syarat sah sholat tidak tahu, syarat sah wudhu tidak tahu, rukun wudhu apa tidak tahu, rukun sholat apa tidak tahu, batal sholat tidak tahu, sehingga sholat, tapi sholatnya tertolak karena tidak tahu ilmunya. Keluar dari rumah, artinya kita harus ibadah, kan? Kalau orang mati keluar dari rumah, berarti kita harus ibadah. Jadi bisa mengandalkan KTP. Ibadah saja tidak cukup, ibadah juga harus didasari dengan ilmu. Makanya harus berthariqah, ngaji. Ngaji ini seperti ini ngaji namanya berthariqah. Nah, kalau kita sudah menjalankan yang namanya syariat, ibadah, kemudian thariqah ilmunya kita kaji juga. Duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu, di sini lengkap belajar di sini.
Ada fikihnya, bukan? Ada fikihnya, ada tasawufnya, ada tafsirnya. Ini umum tafsir sudah saya kaitkan dengan kadang-kadang tentang akhlak, tasawuf, karena ulumul Quran kan lebih luas. Kalau kita bicara akhlak, ya, tapi kita sederhanakan. Itu ngaji, penting ini ngaji. Dalam rangka kita bertauhid. Kalau kita sudah ibadah, ibadahnya berdasarkan ilmu. Soal dapat surga atau enggaknya itu urusan Allah. Orang ngaji keluar dari rumah, bawa jalan, soal dapat ikan atau enggaknya itu bukan urusan orang ngaji. Kita juga seperti itu. Itu kalau kita baca orang ngaji seperti itu kan luar biasa. Orang ngaji, ya, makanya saya sebut sama orang ngaji. Pikir wah hebat sekali orang ngaji. Artinya orang yang menjalankan syariat, menjalankan tauhid dan hakikat. Ya, mudah-mudahan orang ngaji itu seperti itu. Betul-betul jalankan agama. Itu dari segi positifnya. Segi negatifnya orang ngaji kan banyak yang lupa soal lainnya. Saking asiknya dengan ikan, nanti orang itu lainnya lupa soal tidak seperti itu. Kalau dipelajari filosofis ngaji itu kan luar biasa. Kita akan bisa ngaji itu kalau kita temui, kalau kita bisa baca, maka orang ngaji itu akan menjadi guru, akan menjadi teladan, akan menjadi nasihat buat kita. Itu orang ngaji. Nah, itulah Iqra. Urusan kedua itu apa yang dimaksud dengan Iqra? Yaitu kita harus membaca pertama ayat-ayat Qur'annya, kedua ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah harus kita baca, apa saja yang kita temui di jagat raya ini harus kita baca. Kalau kita baca, ternyata itu berapa akan membawa kita kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, urusan yang ketiga, kenapa Jibril mengulangi kalimat Iqra? Gak cukup dengan satu kali. Inilah, kalau kita membaca itu ada kelas-kelasnya, ada tingkatan-tingkatannya. Iqra, ada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai kalau baca Quran ada Iqra 6. Nah, ini ternyata orang yang membaca baik ayat-ayat Al-Quran juga ayat-ayat kauniyah itu ada kelas-kelasnya, ada tingkatan-tingkatnya, ada tingkatan dasar, tingkatan menengah, tingkatan atas. S1, S2, S3, ada SD, SMP, SMA. Nah, sebagai ilustrasi contohnya begini, ada orang membaca yang namanya dia pokoknya punya rumah di pantai, di rumahnya itu berjejer pohon kelapa yang begitu indah. Ini membaca alam berupa pohon kelapa. Ketika dia keluar rumah, duduk di depan rumah, dia merenung, wah pohon kelapa ini indah sekali. Sampai akhirnya ada orang banyak datang ke situ, dia selfie di depan pohon kelapa itu, backgroundnya pohon kelapa dan tahu betapa indah ini. Hanya itu dia yang dia dapatkan. Membaca keindahan pohon kelapa ini indah, berarti yang nampak. Itu namanya Iqra 1. Membaca alam hanya sebatas keindahannya. Membaca Al-Quran, ada orang membaca Al-Quran dengan Quran begitu bagus, dibilang padahal nggak tahu artinya apa itu. Allah aja. Wah, dia terpesona dengan Quran yang sangat bagus itu. Sebatas itu namanya baru Iqra 1 dalam membaca Al-Quran. Kemudian ada yang kedua, Iqra 2. Tadi ketika dia melihat pohon kelapa begitu indah, bagus daunnya di depan pantai, tapi dia lihat kelapa itu kan bukan hanya dari segi keindahan. Ini kelapa ini akarnya bisa kita manfaatkan, pohonnya bisa kita manfaatkan, daunnya bisa kita manfaatkan menjadi ketupat. Apa-apa lagi kelapanya, airnya bisa diminum, kelapanya bisa dimakan, bahkan cangkang kelapanya itu, batoknya itu dan serabutnya bisa dimanfaatkan.
Jadi wah, indah sekali Pak. Tapi di balik keindahannya, semua yang ada di unsur-unsur pohon kelapa itu dapat dimanfaatkan. Nah, dia melihat dari segi manfaat, maka itu adalah berarti dia sudah ikrar dalam membaca. Al-Quran juga begini. Quran indah. Ketika dibaca Al-Quran dengan Quran itu sangat indah kita dengar. Di balik makna itu ada perintah Allah. Kemudian juga kalau kita laksanakan, betapa ternyata ajaran-ajaran Al-Quran membuat kita hidup itu bahagia. Ada manfaat dari Al-Quran itu. Itu berarti bacaan Al-Quran namanya Iqra 2. Kemudian yang ketiga, kalau ibarat tadi orang dia melihat pohon kelapa begitu indah di pinggir pantai depan rumahnya, rasa. Kemudian kalau dia melihat bahwa pohon kelapa ini banyak manfaatnya, makanya bisa manfaat, itu berarti kedua. Dan yang ketiga, ada orang ketika melihat pohon kelapa itu bukan hanya dia terpesona dengan keindahannya, bukan hanya terpesona dengan manfaat yang banyak dia dapatkan dari pohon kelapa itu, tapi dia ketika dia melihat pohon kelapa malah dia meneteskan air mata. Kenapa demikian? Dia berpikir, wah saya ini hanya sekedar memanfaatkan ini pohon kelapa, melihat keindahan pohon kelapa ini, sementara ayah saya yang pohon yang menanam pohon kelapa ini dia sudah tiada. Saya tidak enaknya aja tiap hari mengutin kontrakan, duitnya kita ambil. Ayah saya juga yang beranggur, dia nangis ingat orang tuanya, dia bacakan doa untuk orang tua yang menanam pohon kelapa itu. Itulah ada orang baca Al-Quran, ketika yang baca memang Al-Quran itu dia dengar indah. Dan kalau kita baca, kalau kita renungi maknanya, memang Al-Quran itu banyak manfaat, semuanya manfaat, menjadikan kita hidup bahagia kalau kita melaksanakan menjalankan makna dari Al-Quran itu. Tapi ketika dia melihat Al-Quran, justru dia meneteskan air mata. Dia merinding hatinya, takut kepada Allah. Betapa hebatnya Allah yang menciptakan Al-Quran itu. Betapa hebatnya Allah yang menciptakan dia. Betapa agungnya Allah. Allah Akbar. Dia melihat Al-Quran, tapi dia betul-betul hatinya terpaut dengan Allah. Itu namanya Iqra 3. Sekarang kita tegur. Kita ini membaca Al-Quran dari Iqra berapa? Kalau masih alif bata itu masih kelas 1. Udah huruf 1, betapa corona kan? Itu udah Iqra 2. Kalau udah baca per ayat itu udah Iqra 3. Itu kalau baca Iqra. Kalau belajar Iqra, kalau baca Al-Quran, apa kita hanya sebatas untuk melihat keindahan Al-Quran itu dengan keindahannya saja? Berarti kita baru Iqra 1. Apakah kita baru melihat Al-Quran itu dari segi manfaatnya aja? Iqra 2 nya itu sulit. Berarti kita baru Iqra 2. Tahu mananya Iqra 2? Apakah kita sudah sampai kepada seperti orang-orang soleh terdahulu ketika dia melihat membaca Al-Quran, matanya sambil meneteskan air mata, betapa dia takutnya kepada Allah, betapa takut dia amalnya tidak diterima, betapa takut dia nanti akan dijebloskan dalam neraka. Tapi di situ ada rohnya juga, ada harapan kepada Allah. Makanya dia meneteskan air mata ketika membaca Al-Quran. Nah itulah kenapa Iqra dibaca secara terulang-ulang. Inilah pertemuan kita pada pagi hari ini, sehingga masih ada pertemuan berikutnya kalau kita membahas tentang hadis ini, karena hadis yang sangat panjang, sehingga pertemuan selanjutnya kita harus bahas tentang kenapa, bagaimana keras Khadijah dalam memberikan kata-kata peneguhan, bagaimana sikap psikologis Nabi Muhammad ketika pertama kali mendapatkan wahyu ini. Setelah ini yang disampaikan sampai dibilang kepada istrinya, Zamiluni, selimut aku. Itu bagaimana psikologis Nabi Muhammad ketika pertama kali
sini aja untuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan 10 menit apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan kita akhiri dengan baca doa untuk majelis.